Baik, untuk saat ini selanjutnya yaitu teknis persembahan. Sebelumnya saya tanyakan kembali ya, untuk dua saksi ini apakah benar-benar sudah siap untuk menerangkan kesaksian daripada saksi penggugat dan gugat? Siap. Baik, untuk persembahannya akan dibaca di minta dua. Silakan Anda bisa berdiri. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dan tiada lain yang menanya daripada yang sudah semua saksi telah bersumpah menurut agamanya yaitu keterangan dan isinya. Selamat. Baik, untuk saksi yang kedua bisa tinggal di depan bisa dulu. Untuk saksi yang pertama, Farhan, ya, tahu istri. Nah, oke. Farhan, keterangan saksi apa yang Anda kandungan mengenai Saya akan membawakan keterangan terkait penyampaian bersama obat dan video online? selaku kakak dari Kakak. Oh, berarti Anda dengan sebagai kakak kandung dari Anda. Keterangan mana yang akan Anda bawakan? terkait dengan yang pertama kan ada KDP. Untuk KDP saya sendiri belum melihat secara langsung kejadian KDP tersebut. Entah itu terjadi dengan atau tidaknya, kurang tahu karena saya belum melihatkan secara langsung. Sebelumnya Anda itu sebagai kakak kandung itu berhubung sebagai kakak kandung, Anda itu rumahnya itu sebelum ada jauh mana? Tidak jauh dari rumah terdekat dan saya juga sering main ke rumah. Oh, sering main, sering buat balik. Berapa sering gitu? Hampir tiap hari. Itu kan adik saya tadi kan yang dari ini sebagian pasien yang di luar. Tapi saya rumah ini rumah saya. Sebagai kakak kandung dengan ini. Untuk selanjutnya kesaksian apa lagi yang ada perwakilan selain KTP? Terkait video online juga saya tahu kalau adik saya ini bermain aplikasi dari mana aplikasi itu paling game online dan kemudian melihat dia bermain video online. Anda melihat sendiri atau diceritakan langsung oleh Kalau yang aplikasi itu saya melihat sendiri dia nggak punya aplikasi melihat video kesaksian apa lagi yang mungkin ada yang coba? terkait yang perselingkuhan saya juga belum pernah melihat secara langsung tapi sering dengar kabar kayak ini bahwa selingkuhan sama cewek lain berarti perselingkuhan itu paling apa yang terjadi karena kan dia tahu ya kan sering ketemu sama orang Untuk tapi kan ada menerangkan bahwasanya ada isu keselingkuhan itu ada dengan isu keselingkuhan itu sejak awal ya? sejak akhir tahun ini Desember Akhir tahun Desember tahun 2024 dengan sendiri atau dengan dari orang lain saja? dengan dari mengikut adik saya kan cerita sama saya dia itu nanti pada sama aku ini aku dari itu hanya sebatas saya kemudian Baik, untuk bagaimana Anda ingin menanyakan dari saksi ini? Ya, baik. Terima kasih.
Saya mau menanyakan kepada saudara. Saudara waktu ke rumah terduga itu kira-kira jam berapa? Atau setiap harinya itu berarti dari pagi sampai sore atau jam berapa? Saya di rumah berlaku dari jam 10-an sampai sore kali. Tapi belum pernah yang namanya melihat karena aku pakai laptop juga kamu. Terus apakah saudara pernah melihat terkait tergugat yang dikatakan selingkuh dengan wanita lain? Untuk melihatnya saya belum pernah. Tapi kalau melihat saya pernah ya. Kali itu sebatas balik ataupun apa terjadi. Tapi dari saudara sendiri sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan saudara juga bahwa mungkin dengan lainnya. Tapi kan nggak tahu ya reaksinya kayak gimana. Yang saya yakin kalau itu cuma ada Jadi memang saudara dengan penggugat itu dan tergugat bareng atau bisa berapa jaraknya? 5 meter. Ya, selama saudara berdebat tinggal berdampingan ya, karena berdampingan dengan penggugat ini pernah tinggal mungkin hutan ya di rumah atau gimana? Oh, tidak pernah. Ya, mungkin. Oke, saya terima kasih untuk satu. Untuk hakim anggota dua, apakah ada yang menanyakan kembali di kepada saksi? Cukup. Oke. Sebaik untuk saudara tergugat, apakah Anda mau menyampaikan pada saksi ini? Apakah ada yang disampaikan? Wah, kamu nilai mengenai gini, Iya. sampai ini saya dari sifatnya. Iya. Ini masuk kan. Sudah itu aja. Cukup. Terus tadi apakah ada yang menanyakan atau menyampaikan kembali pada saksi ini? Ya, nomor. Ini kan saudari festival ini kan sering main ke rumah saya. So dia tidak main dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai pagi kan enggak kan. Jadi dia cuma main dari pagi sampai sore. Jadi dia juga tahu setelah itu setelah si tergugat pulang ke rumah itu gimana waktu saya. Jadi dia juga tidak melihat secara langsung gimana. Karena dia juga main tuh cuma dari pagi sampai sore juga. Nah, sampai malam. Oh iya. Baik, untuk keterangan saksi utama ya. Jika ada cukup menurut saksi utama, terima kasih atas keterangannya. Silakan kita bisa keluar dari ruang sidang ini. Untuk saksi juga, apakah kamu lagi? Silakan bisa memasuki ruang sidang. Baik, untuk saksi kedua ini atas nama Aisyah Syahratul Darin. Aisyah, apakah Anda memiliki hubungan keluarga Anda di pada tadi? Ada, sebagai apa? Sepupunya. Sepupu dari pihak mana? Bapak, Ibu? Dari bapak ini. Bapak.
keterangan apa yang Anda akan bawakan pada persidangan ini? Karena itu kan kayak gugatan yang diajukan oleh kakaknya sendiri, yaitu kalau suku saya ini katanya kan selingkuh, terus KDRT dan itu saya kurang empat ya, soalnya kalau yang saya lihat seharian itu mereka itu sangat eh, tekun gitu. Kalau yang saya lihat karena saya juga sering main ke rumahnya gitu. Terus juga dari soal KDRT itu saya juga nggak pernah melihat. Kalau misalkan cocok anak tuh mungkin pernah, tapi kalau KDRT itu tidak pernah. Nah, kalau untuk selingkuh saya juga kurang tahu ya, karena saya ini kerjanya di luar terus dan saya juga nggak pernah dengan dia, tapi siap jam pulang kerja itu pulang ke rumah. Kecuali kalau ada libur atau apa, dia nanti isi ke istrinya. Terus sempat bertanya mengenai itu. Saya kira sebenarnya tidak langkahnya ya, soalnya tiap habis pulang kerja itu dia itu langsung main game, karena mahasiswa itu main game. Kalau PN itu kan dia menghabiskan waktu untuk main game atau pengalihan sama istrinya maksudnya. Oke, ya. Ya. Sebelumnya saudari kan tadi membawakan keterangan bahwasanya saudari itu sering main ke rumahnya tergugat. Iya. Nah, mainnya itu kira-kira dari jam berapa itu? Ya, aku sih kadang weekend, Iya. terus kadang juga pagi. Berarti nggak sering, tapi apa namanya, sering di situ. Iya, iya. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Iya. Untuk saudari sendiri itu rumahnya berdekatan atau jauh? Ya, beda gang. Beda gang. Iya. Untuk film satu atau lima bulan dulu apa ada yang sebenarnya oh iya. Nanti kalau dari saksi tidak boleh dasar KDRT-nya ya. Berarti cuma masalah sabi. Kalau itu tapi ya karena ini kamu itu kalau kebetulan saya sekolahnya kan jadi mereka itu adalah di rumah jadi sih saya ini mau visit gitu, mau main sama temennya kayak gitu, terus sama sekolah sebenarnya weekend ada mungkin dari situ saya jadinya contoh Ya, saya ingin menanyakan ya, nanti dari saudara mengatakan bahwa hubungan seperti hubungan seksual. Ya, itu apakah seksual? Hampir setiap hari atau saudara? saya kurang tahu ya, soalnya kan saya kalau hubungan kan seminggu sekali, jadi saya lihat sekali pulang mereka itu habis itu ya untuk habis biasa. Berarti di sini posisi saudara memang tidak terlalu intimate dengan terkait rumah tangga atau keluarga karena data masih dijalankan. Kita dari atau bukan pernah bilang bahwa tanya tergugat itu pernah selingkuh, terus juga pernah cekcok, tapi cekcoknya tidak melakukan seperti KDRT. Nah, dari pandangan saudara sepupu, apakah pernah melihat kejadian itu atau gimana? Kalau untuk yang tempo sudah saya juga kurang tahu, saya itu
nggak pernah lihat kalau pas saya ini sering ketemu sama cewek atau sama cewek gitu. Main game itu kalau di luar negeri itu paling misalnya kayak ya ngurus nanti sebagian pulang nanti misalnya kalau maka tuh nggak pakai juga ya nggak pernah lihat ya soalnya juga apa namanya kali biasa soalnya kan depan jalannya ada itu aku kalian saya lihat juga sangat romantis juga kalau saya lihat itu Baik, terima kasih saksi kedua atas keterangan yang ada di Tugas. Sebelumnya pada pihak tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan kembali kepada saksi yang dibawakan oleh saksi kedua ini? Apa ini? yang Jawa yang mana Seluruh dia nanti boleh juga mulai dulu. Angkat Raisa. Nah, yang bisa. Atau katanya dikit. tidak ada sih tidak ada Yes, ada. Sam, Baik, untuk dari pihak tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan kembali dan pada saksi kedua ini? Cukup jelas. Oke, dari pihak tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan kembali atau ingin menanyakan dari keterangan saksi ini? saya ingin sampaikan kembali yang mulia kan saksi ini kan sering main ke rumah saya kan Iya. dia juga sering ketemu sama saya saksi ini tuh pernah melihat kalau badan saya itu bang tapi dia kayaknya menutupi karena dia kan punya hubungan jarang dengan juga jadi ya betul. Oke. Baik, terima kasih ya. Apakah ada ada lagi? Cukup. Baik, untuk saksi kedua, silakan bisa keluar dari ruang persidangan. Sebelumnya terima kasih atas keterangannya yang diberikan. Ya. Ini dulu. Bang Pihak, apakah ada ditanya lagi? Cukup. Nah, cukup. Dari pihak kandidat, apakah saudara siap dengan kesimpulannya? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2025 Sidang Panjang Agama Sidang Perkara Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 99 PDT TTG yang baru 2025 yang Kajian Peradilan Agama Aceh yang memeriksa dalam perkara cerai gugat antara Pasca Ajuna Dunia yang besar melawan dengan Abdul Ibadah Tatang Sepatang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Oke, untuk pihak tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik sehat yang mulia. Siap. Apakah Anda siap untuk melakukan persidangan hari ini? Iya, ada. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah saudari sudah berkomunikasi kembali atau melaksanakan pembatalan acara ini? Tidak ada komunikasi
Ada berarti ingin melanjutkan perkara ini Ya, bagian dari pihak terkait gimana? Tetapi ingin melanjutkan perkara ini. Saya tidak bisa berkomunikasi tapi dia tidak. Baik, ini apa kan? Baik, untuk perhatian bahwa ada dan ini sesuai dengan agenda itu tidaknya lalu ya. Ada ini bisa dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Bisa diserahkan kesimpulannya. Dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah pasal Apa bisa diserahkan kesimpulannya? ya ini Untuk pihak penggugat atau tergugat, isi kesimpulannya mau dibacakan saja atau apakah ingin disampaikan? tiba silakan. Oke. Untuk kesimpulan dari pihak baik, yang selanjutnya bukti saksi. Yang pertama, bukti saksi yang dihadirkan penggugat sebagai berikut. Saksi satu bernama Rafi Sabina Tanasya adalah saksi yang punya hubungan darah dengan penggugat dan sebagai tanda penggugat. Dan ada pun saksi dua bernama F. Saiful Bahri merupakan tetangga yang keterangannya sudah sangat bersesuaian dengan hari Zalil dalam gugatan penggugat, yaitu tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan judi online yang punya cadangan lain tanpa sepengetahuan penggugat. Kesimpulan bahwa sedangkan saksi-saksi penggugat disebut di atas membuktikan jika semua dari dalil penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya. Dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari dalil tersebut adalah sesuai dengan dalil dalam gugatan para penggugat atau mutolong ini dan sudah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 ayat dan dalam pasal 138 KUH data, dan dengan demikian keterangan ini harus diterima. Kesimpulan bahwa keterangan saksi yang tergugat tidak membuktikan jika keseluruhan dari dalil itu penggugat dalam gugatannya adalah isu yang benar adanya, sehingga tergugat melakukan kekerasan rumah tangga tujuh orang dan punya ancaman lain, dan dengan demikian keterangan itu harus diterima. Dan terus selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat. Berdasarkan hitungan soal penggugat tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajian Majelis Hakim pemeriksaan dan proses perkara ini yang memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara soal penggugat secara keseluruhan atau bila mana majelis hakim pendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang satu lagi. baik, terima kasih untuk penggugat atas kesimpulannya. Selanjutnya penggugat bisa bacakan kesimpulannya. Saya ingin mengatakan ya, berdasarkan jawaban dan bukti yang Pak sampaikan saya, maka dari saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tergugat tetap pada pendirian bahwa gugatan penggugat kabur atau dijelaskan tidak menunjukkan waktu dan tepat secara jelas mengenai tuduhan kekerasan dan perselingkuhan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam pemeriksaan perkara. Kemudian yang kedua, tergugat membantah seluruh tuduhan yang dilanjutkan oleh penggugat, antara lain yang pertama kekerasan fisik, kemudian bermain judi online, memiliki wanita idaman lain, serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar dan mencemarkan nama baik tergugat. Kemudian yang ketiga, tergugat menilai bahwa pengarahan maka tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan kekeluargaan, serta masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang keempat, terhadap gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan, tergugat tetap ada pendirian bahwa penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri, sering meninggalkan rumah tangga ini, bersikap patuh terhadap keluarga dan tergugat, serta menyebabkan kerugian moral kepada tergugat. Kemudian yang kelima, oleh karena itu
tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk yang pertama menolak seluruh gugatan gugat, kemudian yang kedua mengabulkan eksepsi dan gugatan rekonvensi tergugat, kemudian yang ketiga menyatakan bahwa rumah tangga masih dapat dipertahankan, kemudian yang keempat menggugat untuk membayar ganti rugi moral sebesar 1 juta dan biaya perkara yang timbul. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan agar dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dan secara adil dan bijaksana. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat apakah ada ini disampaikan? Dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Oke, cukup. Bacaan simpulan hari ini untuk sidang selanjutnya yaitu berupa musyawarah majelis hakim dan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan pembacaan musyawarah dan putusannya. Oleh dari itu, para pihak untuk hadir tepat waktu dan tanpa harus diadakan kembali untuk kehadirannya kami mohon tepat waktu dan senantiasa berhubungan dan nasihat supaya terus selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sidang perkara agama Kacil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 99 garis miring CDT garis miring 2025 garis miring PA Kacil Peradilan Agama Kacil yang memeriksa dalam perkara cerai juga antara Asyahina binti Adiasa melawan Abu Bakar bin Nasrallah dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang dari penggugat, apakah ada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Bagaimana penggugat, apakah Anda siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Oke, alhamdulillah. Untuk saudara penggugat, apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah dengan wajib. Apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Siap, amin. Oke, sesuai dengan agenda sidang yang lalu yaitu sidang ke-7 ini yaitu Pak Musyawarah Majelis dan Putusan. Alhamdulillah dari pihak penggugat dan tergugat sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Dari pihak penggugat, apakah benar-benar ingin melanjutkan perkara ini? Iya, yang mulia. Saya ingin melanjutkan perkara ini. Oke, untuk saudara tergugat, apakah juga benar-benar ingin melanjutkan perkara ini? Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Baik, sesuai dengan agenda dan musyawarah agenda minggu lalu yaitu berupa sidang bagi musyawarah majelis, maka dari itu sidang tertutup untuk umum. Untuk para pihak dihimbau untuk meninggalkan ruang sidang guna kami selaku majelis hakim ingin melaksanakan musyawarah supaya terjadi sesuai dengan agenda yang lalu bahwa ini yaitu musyawarah majelis hakim pada dan itu sidang hari ini tertutup untuk umum. Kemudian para pihak gugat dan tergugat diharapkan bisa meninggalkan sidang karena kami akan melakukan musyawarah majelis hakim sedang diskon selama 5 menit. Untuk para pihak silakan bisa meninggalkan ruang sidang ya. Kita cara
kayak ini ketika senang gitu yang white face ya maksudnya Saya sampai mau ada mulai mengepai kan di sini soalnya kan mau aja jadi kan gitu sebenarnya itu sudah masuk perkara dengan perkara 92 garis miring PJT titik G garis miring 2025 PADC pengadilan agama Aceh dalam memeriksa cerai gugat antara Pasya Aguna dan Desa melawan Abdul Yubar di atas Panda sebagai tergugat. Silakan bisa memasuki ruang sidang. Coba pihak tergugat dan juga pihak tergugat silakan untuk bisa memahami dan bisa mendengarkan putusan dari majelis sampai ini ya. Untuk pihak tergugat sudah siap. Untuk pihak tergugat siap ya. Oke. Baik. Kami akan bacakan tulisannya ya. Kepada para pihak tergugat dan tergugat mohon untuk didengarkan dengan baik-baik ya. Putusan nomor Putusan nomor perkara 99 garis miring titik G garis miring 2025 garis miring PA Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada debat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara dan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat, yaitu penggugat sebagai Pasya Agina Binti Adiansyah tempat tanggal lahir rekaman 5 November tahun 1990 umur 35 nih 332 60 84 51 10 40 042 pendidikan setara 1 atau S1 pekerja rumah tangga yang berkediaman di Dusun Sinangong, RT 4 dan 5 Desa Sinangong Pemeng, Kecamatan Kacin, Kabupaten Balongan, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan melawan Abdul Yubar di Tanah Sukanda tempat tanggal lahir Kangan 10 Januari 1987 umur 38 tahun, pendidikan setara 1 atau S1 pekerjaan baris yang berkediaman di Jalan Bekasi nomor 11 RT 5 RW 4 Desa Samping Kecamatan Wonopindo Kabupaten Balongan yang disebut sebagai tergugat. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan bersama seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai tindak KDRT
judi online dan perselingkuhan tidak didukung oleh bukti yang cukup dan meyakinkan. Dua, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dan saksi-saksi yaitu saudara Farah dan Aisyah membuktikan bahwa tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tiga, bahwa keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat tidak konsisten dan cenderung bersifat subjektif. Sedangkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat lebih relevan dan mendukung dalil-dalil tergugat. Empat, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau empat, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Betul. Mengadili satu menyatakan gugatan penggugat ini tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini ditaksir sebesar 266.000. Demikian putusan dalam mendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama KJ pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami Muhammad Ilham sebagai hakim ketua dengan hakim anggota 1 Restu Pujo Restu dengan hakim anggota 2 Regita Chandriani pada tanggal 5 Agustus 2025 dibacakan putusan ini, maka seluruh anggota dan perkara 99 dan 9 PDT titik G garis miring 2025 garis miring PAKJ dinyatakan selesai kepada para pihak. Apabila ada keberatan terhadap putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari kalender sejak diputuskan putusan ini dibacakan atau sejak pemberitaan putusan ini jika pihak putusan ini dibacakan. Dengan dibacakannya putusan ini, maka seluruh rangkaian persidangan perkara ini nomor 99 dan miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PAKJ dinyatakan selesai pada para pihak. Apabila ada keberatan terhadap putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu tenggang waktu 14 hari hitungan hari kalender sejak putusan ini dibacakan. Sedang perkara data nomor 99 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PAKJ ditutup. Iya kalau itu 3 kali belum. Habis 1 kali ya? Oh iya, salah. Tidak tanda tangani, kamu ada tanda tangani kok iya? Iya, ini Yang tanda tangani kok bisa poin. ada. Ada. Kau mau tanda tangan? Oh iya. Kayak misal hakim. Iya, satu sama ya. Tanda tangan terus saling. Putusan dalam rapat musyawarah dan majelis hakim pengadilan agama pada hari ini tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami Muhammad Ilham Nasir sebagai hakim ketua tertanda tangani
Untuk hakim anggota 1 Restu Pujo Pangestu tertandatangani. Untuk hakim anggota 3 oh dua maaf. Nah, kita saya ini tertandatangani dengan dibacakannya putusan perkara ini kepada apabila yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dapat dipersilakan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup. Alhamdulillah.